bagaimana kalaupun kita sudah meninggal pada waktunya nanti, anak-anak cucu kita, generasi kita bagaimana ingin merasakan sesuatu yang baik. Kita persiapkanlah untuk 1 abad mendatang, masih hitungan 100 tahun. Ada generasi jauh lebih lagi mempersiapkan. Kita masuk di dalam era 4.0. Itu pun masih belum lama karena hitungan ribuan tahun dalam artian milenium ke milenium yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawiz zuhdi wal karamat. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh, Masjid Jami' yang mulia, selalu dan tidak pernah bosan dan kita senantiasa merindukan untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Setiap waktu dimanapun kita berada, terus berkesinambungan dan tidak boleh terputus, tidak boleh terjeda oleh hitungan waktu walaupun detik, sekon sekalipun, yaitu bertasbih dan bertakdis kepada Allah Azza wa Jalla. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalama, Rasul yang tidak sempat karena perbedaan waktu dan zaman yang sangat jauh dengan kehidupan kita, tidak sempat melihat beliau secara fisik, tetapi kita dapat membayangkan kemuliaan keagungan beliau, bahkan melihat beliau dalam tanda kutip melalui hadis-hadis beliau, melihat beliau juga dalam tanda kutip atas informasi yang Allah sampaikan. Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Ikutan kita di dalam aspek bicara, ikutan kita di dalam aspek perbuatan. Itulah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, guru-guru kami, jamaah semua yang berbahagia. Tadi kita angkat sepotong firman Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik untuk kita. Kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Semua yang Allah perintahkan untuk kita adalah demi kebaikan kita. Tidak ada perlu apapun bagi Allah. Bahasa Aceh, hanak ya cok lah bak utanya oleh Allah. Dan apapun yang Allah larang untuk kita kerjakan pun itu semata-mata untuk kebaikan kita. Hana perlu sesuatu oleh Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi semata-mata kitalah yang membutuhkannya. Allah tidak perlu dukungan moral dari kita, karena tanpa dukungan kita, Allah tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan dipilih, dan Allah bukan terpilih, tetapi Allah adalah Al-Khaliq, Allah pencipta, Allah Rabb, Allah pemilik, penguasa, pengayom alam semesta termasuk kita manusia. Oleh karena itu, ketika Allah berbuat baik untuk kita,
semata-mata demi kebaikan kita dan bukan berharap agar kita juga membalas kebaikan Allah. Hamba Allah yang berbahagia, hal ini berbeda dengan kita sesama kita manusia. Ketika ingin berbuat baik kepada seseorang, kadang-kadang galom tak pegot-got kata tuntut kebaikan. Nyomnya ku tolong kah baik ka tolong long tengah baik sampai nak ka tolong long. Wajib pegah le pu je tamu tolong dulu, nyom jadah tolong long jadah ku tolong kah. Ini adalah ketergantungan antara seseorang dengan orang lain ketika berbuat baik. Tetapi Allah tidak. Allah berikan nikmat semata-mata gratis kepada kita. Walaupun Allah perintahkan kita menyembahnya, tetapi bukan ketergantungan Allah atas sembahan manusia. Tanpa disembah oleh seorang pun, tetap saja Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Inilah makna wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Hamba Allah jamaah yang mulia. Poin yang kedua. In ahsantum. Jika kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Berbuat baik untuk orang lain itu adalah berbuat baik untuk diri kita. Walaupun manfaat, benefit dirasakan oleh orang lain, tapi itu adalah kebaikan untuk kita. Belum pernah terdengar ada orang yang rugi karena menolong orang yang lain. Ini adalah bentuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Walau yang merasakan hasil kebaikan kita adalah orang lain. Karena kita dialirkan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah bersedekah, perintah memberikan manfaat untuk orang lain, tapi itu adalah kebaikan kita. Perintah mengeluarkan zakat, perintah berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain, tapi pahala itu adalah untuk kita. Ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling memberi, shareness, saling memberikan sesuatu kepada orang lain. Sebenarnya secara lahiriah kita memberi manfaat untuk orang lain, tetapi secara batiniah kita memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, jauh memiliki porsi yang mendominasi untuk kepentingan kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Maka jangan pernah kebaikan itu kita jadikan sesuatu yang merugikan. Walaupun kadang-kadang mulut kita lancang, mulut kita telanjur, karuh mempegah, oh matalah buat pegot-got. Ada kadang-kadang orang menyesal berbuat baik. Ini adalah sesuatu yang antagonis, berlawanan dengan sesuatu yang sifatnya kebaikan. Kadang-kadang karena kita terlalu menyesal, terlalu mempersoalkan, sampai-sampai kita mengatakan, aku tupu lagi nah aku tolong ji. Padahal kata tolong kamu tu mengfahala, tetapi kita mencabut kebaikan itu, menganulir, membatalkan, menihilkan kembali. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, jika kamu berbuat jelek, jika kamu berbuat kerusakan, walaupun dalam pandangan dirimu merugikan orang lain, sebenarnya adalah falaha. Itu adalah berbuat kerusakan terhadap diri sendiri. Itu adalah berbuat jahat untuk diri sendiri. Dan inilah kadang-kadang kebanggaan orang yang tidak menyadari bahwa yang dia berbuat kerusakan itu, yang dia berbuat jahat itu sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Hanya saja dia merasa bangga. Panai namanya ngelung, ase ku pelangui, yang kabeh bahagia agaknya. Tabaik ku pelangu gop, padahal mengiyatan, di mana pelangu gop.
Hamba Allah yang berbahagia. Miongan asal ku pengut ka bahagia agaknya. Padahal yang ku pengutnya ndro ke. Miongan asal ku gertak padahal yang gertaknya ndro ke. Hamba Allah, jamaah yang berbahagia. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, walaupun yang merasa dirugikan itu adalah orang lain, ada orang yang mencuri, dalam pandangannya orang lain sudah dirugikan, kehilangan harta milik orang lain, tetapi kejahatan itu adalah untuk si pelaku, bukan si penderita. Kejahatan itu terhukum kepada subjek, bukan kepada objek. Inilah makna wa in asa'tum falaha. Ada orang yang membunuh orang lain. Secara kasat mata orang lain itu dirugikan karena nyawanya telah hilang. Tetapi sebenarnya seluruh imbas dan dosa itu kembali kepada si pembunuh, bukan kepada si terbunuh. Kepada pelaku, bukan kepada korban. Kepada subjek, bukan kepada penderita. Ini pula makna daripada wa in asa'tum falaha. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan, mewajibkan hambanya itu untuk mempersiapkan terhadap kesiapan diri sendiri. Kita melihat firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah seseorang itu dia memperlihatkan, mempersiapkan, dia mengemas ma qaddamat lighad, apa yang akan dipersiapkan untuk hari esok. Di dalam kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir, diberikan makna hari esok itu adalah hari kiamat. Tidak tanggung-tanggung persiapannya, hari kiamat. Ada orang yang mengatakan, untuk singah pakiban, urangnya Jumat ke singah Sabtu pakiban, itu masih terlalu dekat waktunya. Limit yang sangat kecil. Ada orang yang mengatakan, untuk minggu ke pakiban, putra tak pegot, putra tak persiapkan, pun itu masih kecil sekali. Ada orang yang mempersiapkan bulan depan bagaimana persiapan kita, masih juga kecil sekali. Bagaimana persiapan kita tahun depan, persiapan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, itu pun masih dalam lingkup waktu yang kecil. Ada orang yang mengatakan bagaimana periode ke depan, nyobek li lagi-lagi periode ke benar perubahan, kiban dah pegot. Itu pun masih waktu yang sangat kecil, hanya beberapa hitungan tahun. Ada orang yang menginginkan bagaimana kita bisa dasa warsa ke depan. 10 tahun ke kibanyo. Baik saya gawatret. Pun masih belum lama. Hanya ukuran 10 tahun. Ada orang yang mempersiapkan bagaimana kalaupun kita sudah meninggal pada waktunya nanti. Anak-anak cucu kita, generasi kita bagaimana ingin merasakan sesuatu yang baik. Kita persiapkanlah untuk 1 abad mendatang. Masih hitungan 100 tahun. Ada generasi jauh lebih lagi mempersiapkan. Kita masuk di dalam era 4.0. Itu pun masih belum lama karena hitungan ribuan tahun, dalam artian milenium ke milenium yang lain. Mangat baik tanggung-tanggung kibansit, pakiban ya untuk roh kiamat. Itu sebuah persiapan yang sangat ending. Persiapan akhir benar-benar adalah persiapan untuk roh kiamat. Baik tanggung-tanggung persiapan. Baik singoh, baik minggu ke, baik bulu ke, baik tahun ke, baik abad ke, baik milenium ke, tetapi persiapan untuk uro kiamat, yaitu penggantian masa hidup dari hidup dunia ke hidup akhirat. Nyan hana tanggung-tanggung. Itu makna wal tandur nafsum ma qaddamas lighad. Secara makna yang sesungguhnya. Tetapi kita kan tidak langsung ke kiamatnya. Kita masih meniti kehidupan ini,
maka kita juga mempersiapkan untuk esok hari Sabtu. Masih perlu kita persiapkan. Hari ini kita sudah salat, alhamdulillah. Bagaimana dengan subuh esok? Juga makna esok dalam hitungan waktu tadi. Untuk ke depan lagi. Jadi tetap persiapan-persiapan, tetapi menemukan titik akhir, penghujungnya adalah hari kiamat. Maka makna mempersiapkan hari esok, pertama adalah makna yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh ayat itu, yaitu mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk hari kiamat. Makna yang kedua, mempersiapkan dalam waktu-waktu terbatas seperti kita sebutkan tadi, termasuk besok Sabtu, lusa Senin, kemudian minggu depan, kemudian ini Maret, bagaimana dengan April, kemudian ini Sya'ban, bagaimana nanti dengan Ramadan, juga masuk dalam kategori persiapan-persiapan. Jadi hidup kita adalah hidup yang terprogram. Hidup kita adalah hidup yang teragenda. Maka di dalam catatan kita, walaupun tidak ada pengumuman, tidak ada daftar, tetapi kita mengambil bagian daripada alokasi waktu untuk perencanaan. Untuk program-program, terutama adalah program peningkatan kualitas dan mutu ibadah kita. Sumber daya manusia yang sering disingkat dengan SDM itu jangan selalu diterjemahkan di dalam bingkai pembangunan. Tetapi SDM itu pun masuk dalam ranah ibadah. Kadang-kadang ketika kita membaca kajian-kajian umum, nyatanya harusnya peningkatan SDM, sumber daya manusia. Kemudian alokasikan uang untuk berbagai pendidikan. Terus bab masalah agama kacau. Dia tidak memahami bahawa SDM itu sudah masuk agama di sana. Tengok taikun SDM, ingat tu benar yang ahli teknik, benar yang ahli macam-macam, rancang bom, rancang di, nyan diterjemahkan SDM. Giliran hana urang sembahyang lang masjid, hana ikut pengajian, hana kira bahawanya hana SDM. Padahal orang yang ada SDM pun yang disebutkan dalam ranah ilmu dunia, terutama eksat, belum tentu juga rajin ibadah. Hana SDM sih. Jiut pegawai pesawat, ya sembahyang hana SDM sih. Karena arti SDM adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kita balik menjadi manusia yang memiliki sumber daya. Ada kekuatan, ada poweristik yang di sana bisa menunjang kualitas hidup manusia, terutama dari segi spiritualitas dan mentalitas, diimbangi dengan pengetahuan umum. Baik carong tapi ngut, dan baik ngut walaupun na carong. Hamba Allah yang berbahagia. Kita bagus pada waktunya tengut. Memang kahek tak ibahan tengut. Tapi kita tidak bagus menjadi orang yang tengut. Harus menjadi orang yang segar, fresh. Harus menjadi orang yang bersemangat. Terutama bersemangat dalam aktivitas keagamaan. Banyak orang hari ini bersemangat. Banyak minuman suplementer yang dia masukkan dalam tubuh dia. Ada ini, ada itu, ada M15, macam-macam obat-obatan dan minuman kemasan. Alasan putra, mengai semangat baca. Lihat kejepnya rupanya tengut watai subuh. Oh, kata hendak semangat ya. Kecuali lihat kejepnya, umah subuh ketiga. Nyanyo suplemen ke. Hamba Allah yang berbahagia. Kita suplemen ini dengan semangat beribadah. Mbak olahraga semangat. Jadi nak acara-acara olahraga hadir semua lapisan. Ana mewakili lo. Mbak kegiatan agama, ana payah menjalu mewakili mentang, mewakili semua mewakili untuk kegiatan keagamaan, berarti hilang semangatnya. Giliran hiburan, ana mewakili, hadir semua lapisan masyarakat. Kan hanya draw semangat, urung lain yang hana semangat, hiburan. Tapi giliran ibadah beang pakat gap draw ke hana. Ini tidak tersuplemen. Kembali kepada ayat tadi, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, itu kamu harus camkan
harus kamu sadari bahwa kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempersiapkan diri sendiri menghadapi ma qaddamas lighat, hari esok hatta yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.